Menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan social distancing, mulai dari bekerja di rumah, belajar di rumah, hingga menjaga jarak 1 meter dengan orang lain guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Namun pemirsa, tidak semua wilayah bisa melakukannya dengan mudah. Kelurahan Kalianyar, kelurahan terpadat di Asia Tenggara, pemerintah setempat menemukan banyak kendala untuk menerapkan social distancing bagi 3.000 lebih warganya. Misi ya Bu. Misi Bu. Social distancing yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah ibu kota DKI Jakarta, ternyata aplikasi di lapangannya tidak sesederhana itu. Bisa dilihat, ini adalah salah satu permukiman terpadat yang ada di Jakarta, dan 1 meter perseginya dihuni oleh sekitar 4 orang. Ya, selamat datang di kawasan terpadat Asia Tenggara, Tambora. Ada 250.000 jiwa menghuni kecamatan seluas 500 hektar ini. Dari 11 kelurahan yang ada di sini, Kelurahan Kalianyar jadi yang paling padat. Di lokasi seluas 30 hektar, ada 30.000 penduduk yang tinggal. Itu artinya, ada 4 orang tinggal bergantian di 101 RT ini dalam jarak 1 meter. Kalau sudah begini, social distancing untuk mencegah corona pun jadi rumit. Apalagi sebagian rumah yang ada di Kalianyar jarang tersentuh matahari. Bagian atas lantai 2 dibuat hingga menutup jalanan untuk memberi ruang lebih. Namun, tidak ada kesan takut corona di sini. Anak-anak masih bermain bebas meski ada himbauan tinggal di rumah. Warga mengaku sebenarnya ingin melakukan social distancing, namun keadaan tidak memungkinkan. Kan ini kan lagi dibilang kita harus menjaga jarak dengan orang 1 meter untuk cegah corona. Ini kalau di tempat yang seperti ini gimana, Bu? Tahu gimana ya, sempitnya itu udah keadaannya begini. Jadi gimana lagi? Berarti upayanya seperti apa, Bu? Apa ya udah pasrah aja atau oke saja? Pasrah aja ya, yang orang kuasa itu. Keadaannya begini gimana? Satu rumah biasa dihuni berapa orang, Bu? 4. 4 orang. Iya. Oh, ini juga tempat buat jualan juga, Bu? Iya, jualan juga. Ngontrak. Jualan apa, Bu? Bubur. Sana depan. Sama seperti rumah warga lain, tempat tinggal dibagi untuk memasak dan menaruh harta benda. Sementara untuk tempat tidur, hanya dibuat seadanya di bagian belakang rumah. Ini di tempatnya rumah sang ibu, ini hanya sekitar 2 kali 3 meter saja. Sehingga untuk social distancing yang dibilang harus berjarak sekitar 1 meter, ini saya melihat begitu sulit, begitu rumit. Dan yang tempat istirahatnya juga cuma 1 meteran saja, 1 kali 1,5 meter saja. Jadi ya, sangat sulit sekali saya melihatnya di beberapa tempat. Lalu bagaimana rasanya beristirahat di dalam ruangan sempit ini? Ini kalau dikira-kira, ini salah satu contohnya, kita kalau beristirahat biasanya kan rebahan. Ini kalau ngadepnya seperti ini, kakinya nggak masuk ke dalam bagian sang kamar. Tapi kalau kita tidurnya seperti ini hanya muat 2. Sedangkan isi dari rumah ini 4 orang. Jadi memang lagi-lagi social distancing itu begitu rumit dilakukan di tempat yang padat penduduk, apalagi di kelurahan terpadat, bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara. Demi mengurangi pertemuan antar warga, kelurahan tidak membuka loket dan hanya menerima pendaftaran secara online. Yang Anda lihat biasanya dari ujung gang sana sampai tempat saya berdiri saat ini tuh dipenuhi oleh warga yang menerima bantuan manfaat berupa beras dan juga makanan lain sebagai penerima bantuan pangan non-tunai. Tetapi selama pencegahan daripada penularan COVID-19 atau virus corona ini, pembagian yang biasanya dilakukan selama 1 hari dibagi dalam 1 waktu dan agak menumpuk padat karena ada 400 penerima manfaat. Pada saat ini dibagi menjadi 5 hari dengan jam yang bertahap juga. Lalu bagaimana jika warga telah memiliki gejala virus corona? Beberapa hal yang udah kita laksanakan ya, kalau sesuai juga arahan dari Pak Gubernur. Jadi kita udah kasih himbauan ke tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian ke ketua RW, ketua RT, LMK, FKDM untuk membatasi diri nggak keluar dari rumah kecuali hal yang penting banget. Dalam kondisi tidak memungkinkan seperti ini, pemerintah daerah dan pusat harusnya punya cara jitu untuk mencegah penyebaran corona. Tidak hanya sosialisasi, karena jika sampai 1 orang tertular COVID-19, maka efeknya bisa sangat mengerikan. Apalagi kebanyakan warga memiliki beragam profesi yang membuat dampak penyebaran corona bisa lebih meluas. Dian Fernando, Imam Hairib, Jakarta.